minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya mendoakan semoga sobat Winnerku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset kembali, tanpa harus menyentuh riba lagi, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dihina, digunjing, diolok-olok, diintimidasi oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan buat sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah, segera halal. Dan untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan keturunan yang soleh solehah. Buat sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mantap berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat Winnerku semuanya saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin memiliki hajat dan impian yang sama dengan saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga Allah segerakan kita sampai di tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, tabarak. Oke sobat Winner semuanya, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat Winner di Instagram ya. Jadi kemarin admin saya itu membuat story gitu, membuka sesi tanya jawab. Saya akan jawab di sini dan nanti admin saya yang akan berikan jawaban juga secara tertulis di Instagram. Monggo silakan panjenengan semuanya mau lihat dakwah saya di channel YouTube atau di Instagram silakan. Ya, kalau yang senang penjelasan secara lisan silakan nonton channel YouTube saya. Kalau yang mau secara tertulis silakan di Instagram saya. Tapi lebih banyak saya pribadi lebih senang kalau menjelaskan secara lisan begini, jadi saya nggak capek. Oke, ini kita akan jawab satu persatu. Ya, dari Riang Stavo, saya sebutin aja karena ini bukan di DM ya. Assalamualaikum, saya suka mimpi terus mantan semenjak ngamalin doa pelembut hati. Tandanya apa? Gitu kan. Tandanya adalah panjenengan terlalu fokus dengan dia. Apalagi mimpi-mimpi di bawah sepertiga malam. Ya, mimpi yang memiliki makna itu adalah mimpi di sepertiga malam, di atas jam 1 malam. Di bawah itu, jam 12, jam 11, nah itu adalah bunga mimpi. Kalau panjenengan mimpi-mimpi di bawah sepertiga malam, itu adalah mimpi-mimpi karena panjenengan terlalu mikirin dia. Jadi amalan pelembutkan hati ini fokusnya jangan kepada duniawinya, jangan kepada si dianya, tapi kepada Allah Rabb kita. Kenapa kepada Allah? Karena Allah perintahkan kita baca ayat suci Al-Quran, isinya di situ ada Al-Fatihah. Karena Allah perintahkan kita untuk bersolawat, di situ ada isinya solawat Nabi dan juga solawat munjiat. Jadi atas dasar perintah Allah itulah kita melakukan mengamalkan amalan melembutkan hati. Bukan karena si mantan. Si mantan itu adalah lebih kepada emang hajat-hajat kita. Perkara dikabul nggak dikabul pasrahkan kepada Allah Rabb kita gitu ya. Jangan terlalu membebani pikiran kita sehingga terlalu sering masuk ke dalam mimpi kita. Dari Mei Manda, Assalamualaikum Umi, saya mau tanya, apakah sholawat kita diterima hanya karena minta dunia saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat adalah satu-satunya amalan yang sudah pasti diterima. Tetapi jangan mengedepankan hajat duniawi saja. Seperti penjelasan saya sebelumnya, lakukanlah amalan sholawat ini karena Allah Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk bersolawat, ya kan? Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Atas dasar itulah kita bersolawat. Perkara kita punya hajat, sebutkan dalam doa-doa ya, setelah bersolawat itu tadi. Tapi jangan meniatkan pertama sholawat karena duniawi. Ya, siapa saja yang melakukan amal soleh, ya, mengharapkan duniawi untuk tujuan utama dia,
berfokus hanya untuk duniawi, Allah akan cerai beraikan urusan duniawi tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan amal soleh karena niat akhirat, ya kan, tujuannya hanya karena mematuhi perintah Rabb-nya, insya Allah justru akan memberikan bonus-bonus duniawi tersebut itu, bahkan mungkin yang kita tidak minta akan dihimpun untuk datang kepada kita dengan kehinaannya dunia itu. Seperti itu, ya. Dari It's Yunisa, Assalamualaikum Umi, kalau kita punya keyakinan percaya doa kita pasti terkabul, pasti akan terkabul. Betul sekali. Karena apa? Firman-Nya Allah, aku menurut sangka hambaku, ya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah SWT, itulah yang akan kita dapatkan. Begitu, ya. Kalau kita nggak yakin kepada doa-doa kita, ya itu juga yang akan kita dapatkan. Maka itu dari itu ya, yakinlah kepada apa yang kita hajatkan gitu kan. Oh, saya yakin Allah pasti akan ijabah, Allah pasti akan ijabah, Allah sang maha mengabulkan, Allah akan ijabah. Itu nanti akan kita dapat, ya. Rasulullah juga bersabda, ya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, doa dari hati yang was-was, doa dari hati yang setengah-setengah tidak yakin. Allah tidak akan kabulkan itu, ya. Jadi betul. Dari Ari Hermawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan melembutkan hati boleh tidak digunakan untuk dua hajat sekaligus? Boleh. Ini misalnya mau melembutkan 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, silahkan, boleh. Dari Kue Merah, Assalamualaikum Umi, mau tanya, sholat tahajud di sepertiga malam, doa kita akan dijabah oleh Allah SWT? Tanda tanya. Insya Allah. Karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, ya. Mana dalilnya? Setidaknya ada 2 hadis yang menerangkan ini, ya. Yang pertama, Rasulullah bersabda bahwa pada malam hari terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malam. Ini adalah waktunya di sepertiga malam terakhir ketika habis sholat tahajud. Yang kedua, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala turun ke langit bumi pada setiap malam, yaitu saat sepertiga malam yang terakhir. Nah, 2 hadis inilah yang mendasari bahwa kita kalau berdoa di sepertiga malam yang terakhir itu merupakan waktu yang mustajab karena Allah turun ke langit bumi. Jadi apa yang kita minta? Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, atas dasar itu makanya perbanyaklah bangun di sepertiga malam, jangan kebanyakan bobok ganteng, bobok cantik, ya. Waktunya dipergunakan untuk tahajud. Yang belum sholat witir gitu, ya. Oke, ini dari Rizky Putri. Jika amalan melembut hati namun target sudah dijodohkan orang tuanya, bagaimana sikap kita? Ini kok ada lanjutannya kayaknya. Lanjutkan atau apa itu tadi, ya? Ada lanjutannya kayaknya. Oke. Bagaimana sikap kita? Amalan melembutkan hati ini adalah wasilah. Allah perintahkan kita manusia ini untuk mengambil wasilah, ya kan, mengambil perantara doa. Jadi amalan melembutkan hati ini ditujukan supaya Allah lembutkan hati orang tersebut supaya mau baik sama kita, supaya mau sama kita, ya, supaya lembut hatinya untuk kita. Lalu bagaimana? Kalau dianya ini yang kita targetkan justru udah dijodohkan. Lihat dulu, dia dijodohkan, ya kan? Dianya mau tidak? Kalau dia dijodohkan dan dia menerima perjodohan tersebut, sebaiknya lupakan gitu. Karena apa yang kita harapkan? Hatinya juga sudah mau dijodohkan, dia menerima calon suaminya misalnya atau calon istrinya, dan orang tuanya juga bahagia dengan pilihannya gitu kan. Jadi kita mau jadi apa? Mau jadi pihak ketiga gitu kan? Jangan. Berdoalah yang baik-baik. Saya pesannya berdoalah yang baik-baik. Karena apa? Doa-doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Kita doakan saja dia yang terbaik. Ya Allah ya Rob. Misalnya kok kita masih, tapi saya sayang sekali sama dia. Saya tahu dia itu adalah wanita solehah. Saya pengen anak-anak saya lahir dari rahim seorang yang solehah seperti dia, gitu kan? Atau dia seorang laki-laki yang soleh. Saya pengen anak-anak saya kelak memiliki bapak yang soleh yang bisa membimbingnya ke surganya Allah gitu. Misalnya seperti itu, ya karena solehnya tadi bukan karena tampannya, bukan karena hartanya, bukan karena segala macamnya, tapi karena baiknya tadi itu, solehnya tadi itu, karena akhlaknya tadi itu. Kita berdoanya yang benar adalah seperti ini. Ya Allah ya Rob, Engkau titipkan perasaan ini
di hati hamba untuk si Fulan bin Fulan. Hamba mohon kepadamu ya Rob, saat ini si Fulan bin Fulan sedang dijodohkan oleh orang tuanya. Jika menurut engkau si Fulan bin Fulan baik untuk hamba, persatukanlah kami dengan caramu yang sangat baik, tanpa harus menyakiti hati orang tuanya, tanpa harus menyakiti pihak yang dijodohkan. Tapi jika sebaliknya ya Rob, hamba mohon kepadamu berikanlah pengganti yang baik untuk hamba, yang mungkin seperti si Fulan akhlaknya atau mungkin lebih dari si Fulan akhlaknya. Mintalah yang terbaik tanpa harus meminta yang buruk untuk orang lain. Jangan sampai sebetulnya si Fulannya ini udah setuju dengan perjodohan itu, tapi pisahkan ya Rob, pisahkan ya Rob. Kita nggak boleh berdoa seperti itu. Berdoalah yang baik-baik, susun kalimat yang baik, karena di dalam doa itu ada adab-adab yang baik yang harus kita sampaikan kepada Rob kita. Oke, sobat Bedarku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cukup menjawab ya. Silahkan dikunjungi Instagram saya. Di sana ada ponakan saya, tapi untuk masuk grup UCR saya sudah tutup karena apa? Sudah terlalu banyak. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.